Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kembali lagi di Zona Ruminansia. Oke, di hari Selasa ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda dari kemarin. Masih sama, kita masih dalam bentuk slide karena sebenarnya aku mau ajak kalian ke salah satu peternakan, cuma gara-gara kita masih ada COVID beberapa tempat juga masih lockdown, jadi belum bisa menampilkan video buat kalian atau materi video buat kalian. Insya Allah lain kali kalau ada satu tempat yang cukup longgar atau cukup bisa kita kunjungi buat memberikan materi tentang peternakan atau memberi gambaran buat kalian, insya Allah akan langsung sampaikan videonya. Kalian doain aja ya buat sobat-sobatku, semoga satu tempat aja buat yang tidak di lockdown atau tidak ada, setidaknya protokol kesehatannya itu tidak terlalu ketat. Kita akan bikin video di satu peternakan tersebut untuk melihat nih, untuk memberikan gambaran buat kalian contoh peternakan yang kecil dulu, waktu itu nanti ke peternakan yang besar. Kemarin itu sempat aku mau ke salah satu peternakan yang besar, aku dulu, tapi karena masih lockdown jadi belum bisa aku datengin ke sana. Tapi sebenarnya aku udah usahain untuk datang ke peternakan yang lebih kecil atau peternak lah di desa di sedekat aku gitu. Doain aja ya buat sobatku, semoga COVID-19 ini segera berakhir agar kita bisa memberikan video-video yang lebih banyak lagi buat kalian, terbesar suatu video yang lebih menarik lagi buat kalian, lebih ada gambaran yang lebih jelas lagi daripada kalian terlalu bosan karena aku masih slide terus. Tapi tetap semangat, kita mari belajar, harus lebih semangat lagi. Sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa untuk selalu subscribe video kita, komen, memberikan pertanyaan, pesan, saran, kritik, doa juga nggak apa-apa. Selain itu jangan lupa untuk like, setidaknya like aja, nggak apa-apa kalau kalian nggak kalian kasih dislike juga nggak apa-apa, itu sebuah semangat buat aku kasih video-video terbaru lagi. Selain itu jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu dapat video-video, notif video dari kami yang terbaru dan selalu mengikuti di video Zona Ruminansia. Selain itu jangan lupa kalian selalu share video kita buat teman-teman kalian, saudara-saudara kalian, tetangga kalian, atau siapapun yang ingin belajar di dunia peternakan. Kalian bisa share video ini bermanfaat banget buat kalian, buat kita semua. Tahu juga loh amal dari kita karena kita juga berbagi ilmu. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja ke video materinya. Kita belajar yuk, hari itu mahal loh, mari kita belajar walaupun adanya satu baris atau satu materi aja sedikit yang kita sudah belajar, oke? Karena selain menambah wawasan, juga menambah ilmu pengetahuan kita mengenai akal kita tuh selalu diaktifkan, lebih berkembang lagi otak kanan kita dan otak kiri kita. Oke, kita hari ini akan membahas mengenai identifikasi tingkah laku ternak. Oke, di materi kita bahas tentang identifikasi tingkah laku ternak. Jadi gini, seorang peternak perlu memahami bagaimana behavior atau tingkah laku dari ternak yang akan ditanganinya. Bila memahami tingkah laku sapi, dapat diduga bagaimana sapi tersebut memberikan respon bila diberi stimulus. Tapi tidak dapat melihat, mencium bau, atau mendengar lingkungannya seperti yang dilakukan manusia. Mata sapi terdapat pada kedua sisi kepalanya, tapi melihat dan memperkirakan jarak benda di sampingnya dengan satu mata atau monocular vision. Dan pandangan di muka kepalanya dengan dua mata, binocular vision. Jadi bisa bandingkan ya sobatku, mana monocular vision atau binocular vision. Tapi cukup sensitif dengan gerakan atau suara yang mengejutkan. Seekor pejantan akan sangat agresif pada saat musim kawin. Demikian pula sapi yang baru melahirkan akan selalu melindungi anaknya dengan segala kekuatannya. Sehingga peternak harus mengetahui apa karakteristik dari sapi. Ini penting banget nih buat para peternak juga. Peternak harus tanggap, respect pada kemampuan ternak sapi seperti kekuatan dan kecepatan dari sapi, sehingga tidak ada keraguan-keraguan atau rasa takut dalam melakukan penanganan ternak sapi.
keraguan dan rasa takut merupakan rintangan yang akan memberhentikan ternak untuk bereaksi dengan tenang dan penuh perhatian. Bisa dipahami ya sobatku. Pengetahuan tentang tingkah laku sapi sangat mendukung dalam pendugaan ternak memberi respon. Pendugaan reaksi sapi adalah salah satu penanganan sapi. Ternak akan memberikan respon bila diberi stimulus, sehingga amat penting untuk mengetahui respon dari sapi dalam berbagai macam situasi. Sobatku, stimulus yang diberikan harus dapat dikontrol sehingga tidak menciptakan respon yang tidak terkendali. Arousal adalah kunci lain dari keberhasilan penanganan ternak sapi. Arousal dapat digambarkan sebagai aktivitas dari seekor ternak. Ini dapat diamati dari mulai tidur sampai kondisi yang paling ekstrim seperti menandang dan menendang, bahkan menyerang dengan membabi buta. Ini perlu diperhatikan banget kalau kita sedang berternak. Jangan lupa untuk selalu menjalankan standar operasional prosedur. Secara umum, pemahaman arousal dimaksudkan menjaga ternak setenang mungkin sehingga mereka bergerak dengan tenang. Stimulus pada ternak dalam beberapa cara dapat meningkatkan atau menurunkan tingkah dan arousal. Tingkah laku sosial sapi bervariasi menurut umur dan bangsa dibandingkan dengan domba. Sapi muda tidak mengikuti induknya setelah dilarikan seperti halnya domba. Sapi muda lebih berbaring secara tenang di antara makanan dan satu tempat di mana induknya sedang merungkut. Penjelasan identifikasi tingkah laku ternak dalam segi umumnya sedikit. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai jantan muda cenderung untuk bermain tapi hanya sampai umur tertentu, tergantung pada bangsa, dan kemudian menjadi lebih agresif dan bahkan menguasai area tertentu serta menyerang pengganggu di wilayahnya. Orang betina mungkin dapat terluka karena ulah dari perkelahian sapi. Jika sapi-sapi jantan tersebut dalam keadaan yang tidak terkendali, untuk menghindari keadaan akibat tingkah laku sapi jantan tersebut, maka harus diusahakan jalan keluar yang tepat. Ini memang harus kita bahas sebenarnya, karena jantan muda itu lebih agresif dibanding dengan ternak yang lain. Ternak domba, apalagi ya sapi jantan itu memang lebih agresif dan lebih aktif, dan kita harus kalau kita punya ternak jantan yang masih muda ini cenderung masih suka bergerak gitu tingkah lakunya. Kalian kalau punya sapi di rumah atau siapa punya sapi, atau kalian pergi ke pasar sapi, kalian amati ini sapi masih muda atau jantan yang muda, amati, pasti mereka akan lebih banyak bergerak dan lebih banyak tingkah lakunya tuh lebih dominan seperti itu. Kedua, ada sapi potong betina. Mungkin juga pada suatu saat seperti setelah melahirkan akan menyerang sapi lainnya atau seorang peternak untuk melindungi anaknya. Jadi kalau kalian punya sapi potong betina, ya kalau udah punya anak, ada anaknya itu, jangan sekali-kali kalian berusaha mendekati atau melakukan pergerakan secara cepat atau secara terkejut gitu loh. Jangan sampai bikin ternak itu terkejut, karena akan beranggapan kalian itu mengganggu anaknya. Jadi seorang induk itu memiliki insting yang kuat terhadap anaknya. Jadi kalau ada punya sapi yang udah melahirkan anaknya, harus jaga jarak, harus lahan-lahan untuk mendekatinya, seperti itu. Yang ketiga, ada sapi potong dapat melukai ternak dan merusak fasilitas yang ada sebagai akibat benturan dan kecepatan bergerak serta agresivitasnya. Jangan salah menduga memperkirakan kecepatan arah dan kecepatan bila seekor sapi menendang. Sapi yang berdiri biasanya menendang keluar dan membentuk sudut 45 derajat ke arah belakang. Sapi sedang bergerak cenderung untuk menendang ke arah belakang secara lurus. Jadi kalau harus hati-hati dalam mendekati seekor sapi. Potong itu bisa, kalau itu belum jinak ya, apalagi kita harus menjinakkan itu. Sebenarnya ada beberapa teknik untuk menjinakkan ternak sapi, tapi itu lain kali. Makanya kalian harus ikuti terus video-video selanjutnya, materi-materi selanjutnya akan kasih tahu bagaimana cara menangani ternak yang agresif.
Nah, makanya untuk itu, kalau kalian memiliki sapi yang belum kalian jinakkan, lebih baik kalian harus hati-hati dalam menangani ternak tersebut, karena benar-benar cukup berbahaya sekali jika sapi potong itu cukup agresif, karena bisa menendang dan melukai kalian. Jadi kalian harus hati-hati ya. Jangan lupa untuk aku ingatkan selalu mematuhi standar operasional prosedur dalam menangani ternak. Oke. Ada satu gambar ini nih, ada juga sapi mempunyai kebiasaan merumput di siang atau malam hari atau beraktivitas setelah siang, sore dan sebelum gelap. Ini juga termasuk identifikasi ternak sapi, tapi ini cenderung perah. Dan kita akan melanjutkan lagi. Masih semangat kan teman-temanku? Karena harus semangat dong belajar itu, kita harus lebih semangat lagi. Tempat ada jantan sapi perah sering pula menguasai tempat tertentu dan dapat menjadi agresif serta berbahaya bagi ternak atau sapi lainnya. Terkadang jantan sapi perah itu seakan-akan dia memiliki wilayah tersendiri, jadi mereka cukup agresif. Jadi kalian itu kalau anggap aja seorang laki-laki, ya sebagai seorang laki-laki kan pasti kalau lagi agresif tuh kayak ini lokasi kita dong, tempat kita dong, gitu loh. Sama juga dengan sapi perah, jadi dia seakan-akan dia menguasai tempatnya atau ini wilayahnya, jadi kalian harus hati-hati gitu. Buatlah pergerakan kalian tidak terlalu mengejutkan bagi ternak itu. Masih lanjut ya. Ada pertanyaan. Kalau kalian ada pertanyaan atau kritik, kalian bisa, jangan lupa untuk selalu komen. Oke. Selanjutnya ada sapi perah suka menggosokkan badannya pada dinding pagar dan membuatnya menjadi tenang. Jika ingin menyentuhnya, maka usahakan agar sapi ternak melihat terlebih dahulu. Tindakan yang mengejutkan dapat membuatnya menendang. Jadi sapi perah itu juga akan sangat agresif. Sapi perah gimana ya, selalu menggosok-gosokkan di gitu loh, di dinding yang menggosok-gosok untuk membuat lebih tenang. Jadi masa kalian langsung menyentuh perutnya atau membuat hati karena dia cepat menendang. Jadi kalian harus hati-hati dalam penanganan sapi perah seperti itu, karena dulu itu waktu aku masih PKL di salah satu peternakan juga di daerah Klaten, juga termasuk dalam peternakan sapi perah yang kemarin sempat aku mau kunjungi tapi tidak jadi. Di sana juga kebanyakan sapi perah, dan dalam penanganan dalam masa bunting itu tuh harus steril, dan ternak itu sangat agresif banget. Jadi kita tuh harus benar-benar sabar dalam menangani ternak sapi perah. Tapi yang penting simpelnya adalah kalian mengetahui dulu identifikasi secara umum, yaitu sapi perah suka banget menggosok-gosokkan badannya pada dinding pagar dan membuatnya menjadi tenang. Itu harus kalian pahami, oke? Nah, juga contoh sedikit nih, ada pedet gitu. Kalau pedet itu ya anggap aja dia kan masih kecil ya sobatku ya. Jadi dia anggap aja kayak anak-anak gitu loh, dia suka lari-lari, suka ngikutin kita. Waktu masih PKL di Jatinangor itu, dulu tuh ada pedet yang sering banget itu ngendus-ngendus, jilat-jilat, masih bau amis juga. Dia suka lari. Kadang dia kalau setelah melahirkan 1 jam atau 2 jam itu dia udah bisa berdiri kan. Dia tuh suka ngejar lari ke sana ke sini, aktif banget. Kalau masih pedet itu masih aktif, anggap aja kayak anak-anak sobatku. Nah, sebelumnya aku ngasih tambahan sedikit berkaitan hal-hal yang berkaitan dengan sapi potong juga diterapkan pada sapi perah. Pada sapi perah banyak tingkah laku yang harus dipelajari dari pengalaman. Sapi perah sering mengalami stres karena suatu perubahan yang rutin. Hal ini meningkatkan arousal dan dapat membuatnya sukar untuk dikendalikan serta mengakibatkan produksi sapi menurun. Sebagai contoh, perubahan rutin pada pergantian pemerah, isolasi sapi perah dari kelompoknya untuk inseminasi buatan dan lain-lain. Nah, sapi itu adalah hewan sosial dan sapi sangat mudah terpisah dari kelompoknya. Jika diganggu oleh sapi lainnya, sapi yang baru melahirkan tidak selalu seagresif sapi potong betina dalam mempertahankan anaknya. Bagaimana seekor induk sapi perah dapat berubah menjadi agresif karena teriakan atau gonggongan seekor anjing.
ini sedikit tambahan juga, karena dalam lokasi peternakan memang sebelumnya aku kasih tahu ya bahwa dalam pembuatan lokasi peternakan sebaiknya itu jauh dari pemukiman penduduk karena sangat mempengaruhi tingkah laku ternak, karena ternak itu mudah terganggu dengan suara-suara seperti anjing liar, mesin mobil atau apapun itu dari yang ditimbulkan dari penduduk-penduduk. Jadi buatlah suatu kandang peternakan atau peternakan itu jauh dari pemukiman penduduk. Keberhasilan di dalam budidaya atau pemeliharaan ternak sangat ditentukan oleh bagaimana manajemen pemeliharaan yang diterapkan. Apabila manajemen budidaya atau pemeliharaan yang diterapkan bagus, maka kemungkinan berhasilnya suatu usaha juga sangat besar. Manajemen pemeliharaan ternak menyangkut beberapa hal. Salah satunya adalah bagaimana cara teknik menangani atau handling ternak dengan benar, sehingga tidak menyebabkan cedera bagi ternak dan si pelaku handling. Hal ini sangat penting karena penanganan ternak ruminansi akan jauh berbeda dengan ternak unggas. Yang perlu diperhatikan ini dia, tulis di situ. Ternak ruminansi seperti sapi, kerbau memiliki tenaga yang lebih besar atau kuat dibandingkan dengan ternak unggas. Di samping memiliki tenaga yang besar atau kuat, ternak tersebut mempunyai tanggung untuk menyeruduk yang berbahaya bagi keselamatan orang yang akan menangani serta bisa menendang. Perlu diperhatikan banget buat para ternak kita dalam menangani atau menghandling ternak. Jangan lupa untuk selalu menggunakan standar operation prosedur, memakai yang berpakaian baju kerja buat dikenakan, memakai sepatu, memakai kaos tangan seperti itu, dan intinya selalu waspada, jaga jarak seperti itu ya. Oke, yuk sampai sini materi yang aku sampaikan. Yang lebihnya mohon sekali jika dalam aku menyampaikan masih terlalu cepat, masih terlalu kurang maksimal. Aku mohon maaf banget. Sebenarnya aku ingin sekali memberikan video yang terbaik buat kalian. Makanya untuk itu support banget channel ini biar aku lebih semangat lagi dalam memberikan video-video yang lebih menarik lagi, oke? Karena di minggu-minggu ini aku sedang malas berpikir, maunya itu dipikirin aja. Nggak bucin-bucin deh, tapi nggak apa terlalu pusing karena memang ini udah masuk kuliahan, jadi masuk semester yang padat banget kegiatannya, terus kita masih dalam COVID, jadi banyak banget tugas, terus kita keluar mencari video juga susah. Jadi kita doain aja semoga COVID ini cepat berakhir. Oke, jumpa lagi sobatku, tetap selalu standby di zona ruminasi ya, dan jangan lupa selalu subscribe, komen sebanyak-banyaknya ya. Kasih pertanyaan boleh, kritikan boleh, apapun yang ingin kalian sampaikan di channel kita ini tersayang kita, kalian tulis di kolom komentar, oke? Selalu standby bukan di zona ruminansi. Jangan lupa like, karena like tidak bayar. Kalau kalian di-like juga nggak apa-apa, biar jadi penyemangat buat saya, tapi lebih baik nih buat amal kalian nih, like lah. Masa sih kalian tuh, aku tahu sobat-sobat semua berhati mulia. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya biar kalian bisa selalu update terus notifikasi terbaru dari kami. Dan jangan lupa untuk selalu share video ini ke teman-teman kalian, saudara, pacar, atau ke tetangga kalian yang memiliki peternakan, oke? Cukup sampai di sini video kita. Jangan lupa tonton terus di YouTube kita di kesayangan di zona ruminansi ya. Bye bye, jumpa lagi sobat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.